melanjutkan kajian kita yang kemarin malam berkaitan dengan hadis pernyataan Rasulullah SAW berkaitan dengan saum. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, yang artinya itu adalah syaratnya iman dan penuh harap, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa masa lalu. Lalu kita bahas kemarin bahwa ciri orang yang beriman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innama mu'minuna ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah ketika disebut nama Allah bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu di ayat selanjutnya di bawahnya, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi artinya itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu cirinya ketika disebut nama Allah kemudian tersentuh hati, bergetar. Bergetar itu artinya tersentuh hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan. Berarti ada keterikatan hati dengan Allah, hati dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa itu bisa kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini adalah sosok manusia yang beriman pada saat kita sholat. Berapa kali kita mengucapkan asma Allah, berapa kali kita membaca Al-Fatihah, yang seharusnya dari bacaan asma Allah yang kita ucapkan dalam sholat ataupun baca Al-Fatihah yang terus kita baca setiap rakaat, kita akan terasa sentuhannya, kita akan terasa bertambah keimanannya. Pagi hari ini kita akan bahas sisi yang lain yang berkaitan dengan saum Ramadan. Kita saum karena ada satu perintah Allah, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Bagaimana kita bisa mensikapi ayat ini? Tentu akan berbeda sikapnya antara satu dengan yang lain. Kalau seseorang itu memang hari-harinya memiliki harapan, keinginan untuk menjadi orang yang takwa, dan itu senantiasa disampaikan di setiap doanya, setiap sholatnya, maka ketika ia membaca ayat itu, ini akan disikapi dengan penuh antusias, penuh harapan. Karena apa? Karena memang dia ingin takwa. Lalu Allah memberikan jalan untuk mendapatkan takwa itu dengan saum di bulan Ramadan. Maka ia akan memasuki bulan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh antusias, dengan penuh harapan. Bukan masalah gembiranya. Gembira itu adalah ekspresi, tapi yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati itu? Yang ada di dalam hati adalah ia memiliki tujuan, harapan. Ia memiliki yang menjadikan tujuan, keinginannya yang besar, yaitu ingin menjadi takwa. Jadi karena perasaannya ingin menjadi takwa, lalu ada ayat yang berkaitan la'allakum tattaqun, maka muncullah kegembiraannya. Jadi kegembiraan itu adalah
ekspresi, tapi yang ada dalam hati adalah ia memiliki keinginan untuk takwa. Tujuannya adalah takwa. Hidupnya, apa yang dijalaninya, ibadah-ibadahnya, semua dalam rangka orientasinya ingin takwa. Nah, inilah yang kemudian Rasul menyatakan, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan dengan kegembiraan, Allah akan mengharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Jadi karena ada dalam hatinya, orientasinya adalah takwa. Nah, kita alhamdulillah sudah melewati sekian lama bulan Ramadan. Kita bisa evaluasi sampai pertengahan bulan Ramadan ini, apakah tujuan takwa itu sudah tercapai? La'alakum tattaqun itu sudah tercapai? Karena tujuan dari Ramadan itu la'alakum tattaqun. Ada dua hal yang akan terjadi kalau memang hatinya terikat atau terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau hatinya terikat, terkait, tersentuh dengan Al-Baqarah 183. Ketika ia merasakan dirinya ada perubahan, yang muncul dalam hati adalah rasa bersyukur. Ketika dalam dirinya dia melihat tidak ada perubahan, maka yang muncul dalam hati adalah penyesalan, kegelisahan, was-was, gelisah. Jadi dua hal ini yang akan muncul kalau ia memiliki keterkaitan dengan ayat Al-Quran, dengan Al-Baqarah 183. Apakah kita itu imanan, yaitu artinya ada terikat terkait dengan ayat Al-Quran? Karena tadi di awal kita sudah bahas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saumnya dengan imanan wa ihtisaban, syaratnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa masa lalunya. Nah, apakah hati kita, apakah diri kita sudah termasuk imanan? Nah, itu bisa kita lihat apakah kita tersentuh dengan kondisi saat ini. Ternyata apa yang terjadi, alhamdulillah, ternyata ada perubahan, bersyukur. Nah, lalu muncullah rasa syukur dalam hati sambil diiringi permohonan kepada Allah, mudah-mudahan ini diterima. Atau yang kedua, dia tidak merasakan perubahan. Ya Allah, kenapa sudah 15 hari saya saum, tapi belum juga merasakan perubahan? La'alakum tattaqun. Ya Allah, berikanlah bimbingan tuntunan kepada hamba, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hamba, ya Allah, untuk menjalani saum ini, sehingga saya bisa mendapatkan harapan berubah menjadi lebih takwa. Nah, jadi yang kedua itu ada suatu penyesalan, ada suatu kegelisahan, ada suatu was-was, ya. Nah, itu sebagai akibat dari imanan. Jadi kalau walaupun dia belum memperlihatkan perubahan, tapi sebagai gambaran dia imanannya itu ada. Kenapa? Dia was-was, gelisah. Sampai pertengahan bulan belum juga berubah. Tapi kalau seseorang walaupun sebetulnya dia tidak merasakan perubahan, tapi tidak ada rasa gelisah, rasa cemas, rasa was-was. Berarti apa? Berarti itu ciri hatinya itu sudah terlepas dari ayat Al-Quran yang Allah menyatakan faqasat qulubuhum. Hatinya itu sudah keras, maka keraslah hati mereka. Hatinya sudah tertutup. Jadi seseorang yang sudah melewati sekian lama bulan Ramadan,
tapi kemudian tidak merasakan perubahan, tapi tidak merasa menyesal, tapi tidak ada perasaan gelisah, perasaan cemas, perasaan was-was, teu aya. Nah, berarti hatinya itu sudah tertutup. Berarti dia tidak termasuk iman. Nah, jadi bagaimana di pertengahan bulan Ramadan ini kita bisa mengevaluasi diri. Ketika seseorang itu dia merasa cemas, gelisah, maka tentu saja dia akan berusaha di sisa bulan Ramadan itu dia akan memaksimalkan. Dia akan berusaha untuk dia bisa berubah di sisa bulan Ramadan yang 15 hari atau 10 hari ini. Nah, jadi itu bedanya antara orang yang memang tidak memiliki keterkaitan dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau tidak ada keterkaitan dengan ayat Al-Quran, ya biasa aja, kalem walaupun tidak ada merasakan perubahan, tidak merasa resah, tidak merasa apa, sampai akhirnya berakhir bulan Ramadan dia tidak ada perubahan, tidak ada perasaan apa-apa. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, di akhir bulan Ramadan ini, di 10 hari ini, kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan kepastian perubahan itu. Bagaimana di 10 hari terakhir kita perbanyak doa, perbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Agar apa? Agar kalaulah kita di 20 hari sebelumnya itu ada perubahan, bagaimana perubahan itu menjadi tetap, bagaimana perubahan itu permanen, bagaimana perubahan itu menjadi jati dirinya, perubahan untuk menjadi takwa itu. Jangan sampai dia merasakan perubahan di bulan Ramadan, tapi begitu masuk Syawal itu berubah lagi, kembali seperti sebelumnya. Nah, kalau dengan doanya, dengan zikirnya, dengan permohonan ampunnya di 10 hari terakhir, lalu sebetulnya Allah memberikan anugerah kepada dirinya, dia mengalami satu perubahan yang pasti, menjadi jati dirinya, menjadi kepribadiannya, maka itulah dia mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Maka dalam kesempatan Rasulullah SAW menyampaikan, carilah Lailatul Qadar sampai di akhir bulan Ramadan, sampai detik-detik terakhir bulan Ramadan. Artinya apa? Cari perubahan itu, cari perubahan itu sampai di akhir-akhir, sampai di detik-detik terakhir bulan Ramadan, cari perubahan itu. Nah, karena apa? Karena dengan ia fix, dia tetap, dia menjadi pribadi dengan perubahan menjadi lebih takwa, nilainya nilai Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dan bagaimana kemuliaan yang ia akan dapatkan? Gambarannya seperti dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat semuanya berkumpul menjemput turunnya Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit bumi. Lalu mereka salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka menyampaikan ucapan salam, puji-pujian, doa-doa penuh dengan kegembiraan. Jadi itu menunjukkan bagaimana ketika Al-Quran turun dari lauh mahfuz ke langit bumi, itu dengan suasana yang penuh dengan kemuliaan. Maka bagi kita, apa yang ada dalam surat Al-Qadar itu adalah suatu harapan, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan seperti itu. Karena kalau kita menganggap Al-Quran turun kembali dari lauh mahfuz ke langit bumi, ya bukan. Karena Al-Quran yang turun dari lauh mahfuz ke langit bumi ini adalah Al-Quran yang setelah dari langit bumi turun secara berangsur
Setelah turun berangsur kemudian dikumpulkan oleh Abu Bakar sehingga menjadi bentuk mushaf. Lalu di zaman Utsman diperbanyak sehingga dikatakan mushaf Utsmani, Al-Quran ini. Apakah Al-Quran ini balik lagi ke Lauhul Mahfuz? Jangan tuh. Jadi yang dimaksud dengan kita cari Lailatul Qadar itu nilainya. Bahwa ketika kita mendapatkan diri kita ada perubahan, kita akan mendapatkan nilai yang seperti Lailatul Qadar. Dan Rasulullah menyampaikan pada saat kita mengalami perubahan, begitu masuk Syawal, Rasulullah menyatakan bagai bayi yang baru lahir. Itu adalah harapan kita, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mengalami sesuatu yang mendapatkan kepastian. Kita mendapatkan apa yang dikatakan la'alakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sedikit lagi ingin menyampaikan kenapa ciri dari imanan itu, kalau memang ternyata tidak ada perubahan, cirinya dia harus merasakan was-was, gelisah, dia harus ada dorongan bagaimana dia harus berubah dengan kecemasannya itu, bagaimana dia harus bertindak, berupaya untuk dia bisa ada perubahan dengan kecemasannya itu. Nah, karena itu ciri dari imanan itu. Nah, kalau kita bicara kebalikan, kita coba bicara kebalikan. Seseorang yang berbuat dosa. Seseorang yang berbuat dosa di dalam surat Ali Imran ayat 135, maka dia akan zakallaha, dia akan ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun akan dosa-dosanya. Dan ayat berikutnya walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia berusaha untuk tidak mengulangi kembali dosanya. Berarti ketika ia memohon ampun kepada Allah akan dosanya, diiringi dengan penyesalan. Jadi seseorang dia berbuat dosa, maka dia akan terasa dalam dirinya penyesalan. Nah, lalu dia berbuat dosa lagi, menyesal lagi. Dia berbuat dosa lagi, masih ada penyesalannya. Berarti dia masih ada keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau suatu saat dia berbuat dosa, tidak ada penyesalan, maka itulah hati yang sudah tertutup, hati yang sudah keras. Ketika dia berbuat dosa tidak ada penyesalan. Nah, jadi ciri imanan itu ketika dia dosa menyesal, itu ciri imanan. Ciri imanan juga ketika seharusnya la'alakum tattaqun tapi hente, maka terasa gelisahnya. Nah, kita bisa evaluasi bagaimana di pertengahan bulan ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 175, Watlu alaihim naba'al ladina atainahu ayatina. Bacakanlah, watlu alaihim kepada mereka, atainahu ayatina, ayat-ayat kami. Fangsalah minha, lalu kemudian dia berlepas diri dari ayat. Jadi berlepas diri itu apa? Ketika dia harusnya berbuat baik tapi ternyata tidak ada, lalu dia tidak menyesal, itu berarti berlepas diri dari ayat. Ketika dia berbuat dosa tapi tidak menyesal, berarti dia sudah terlepas dari ayat. Nah, fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi kalau seharusnya ada reaksi hati kita gelisah, tapi hente, fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang yang tersesat. Harusnya ketika dosa dia menyesal, tapi ia hente, dosa itu dia menyesal. Nah, berarti dia sudah tertutup hati, fakana minal ghawin, jadilah dia orang yang tersesat. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini, menjelang akhir bulan Ramadan, kita berupaya untuk kita perbaiki apa yang harusnya, apa yang seharusnya, sehingga
harapan kita sampai di penghujung bulan Ramadan ini kita mendapatkan diri perubahan yang pasti, ta'alakum tatakun, yang nilainya adalah Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum, nasrum min wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.